Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Baik kok tapi lemes. Udah mau tanggal tua? Masih lama. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kepala daerah yang plesir saat wilayahnya dilanda banjir. Bayangin warganya lari-lari menyelamatkan diri, pemimpin daerahnya malah lari ke luar negeri sama istri. Warganya panik kebanjiran, kepala daerahnya sibuk atur perjalanan. Dan mirisnya di saat berita bencana dan laporan korban muncul tanpa henti, kepala daerahnya sibuk posting bareng travel agency pakai kode merayakan ultah sang istri. Mungkin dia mikir urusan menyelamatkan warga bisa ntar aja. Tapi kalau ultah istri tertunda bisa bencana. Buat dia. Pemimpin bukannya hadir di lokasi membuat langkah strategis, malah hadir di feed Instagram upload foto romantis. Manis, tapi miris. Jadi begini ceritanya begini, di saat semua pihak kelabakan menangani bencana, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS malah cabut umroh bareng istrinya. Alhasil kelakuan Mirwan dirujak netizen. Jangankan netizen, Gubernur Aceh, Kementerian Dalam Negeri, DPR, bahkan Presiden juga marah. Ya pantas marah, daerahnya lagi bencana dia asik ziarah. Rakyat lagi butuh pemimpin yang turun ke lapangan, bukan pemimpin yang jago naikin postingan. Pemimpin tuh harusnya tanggung jawab. Nah kalau Mirwan jenis pemimpin yang gak mau nanggung tapi suka jawab. Dirujak netizen, klarifikasi, ditanya Mendagri, bikin alasan. Jago ngomong, kerjanya kosong. Ngomong kosong. Padahal beberapa hari setelah bencana dahsyat melanda Sumatera, Mirwan termasuk kepala daerah yang menulis surat untuk Pemprov, Aceh, dan pemerintah pusat. Dalam suratnya itu, Mirwan mengaku tidak sanggup alias kewalahan menangani bencana di wilayahnya. Setelah surat dikirimkan, justru Mirwan dan istrinya malah pergi umroh. Kabar ini diketahui lewat postingan yang diunggah akun Instagram agen perjalanan yang dipakai oleh Mirwan. Tuh, udah tahu kewalahan. Bukannya stay di tempat menunggu bantuan, malah staycation jalan-jalan. Mungkin Mirwan ini memegang teguh prinsip, kalau yang lain bisa kenapa harus saya? Dalam foto yang diunggah itu, Mirwan dan istrinya berpose dengan latar Ka'bah. Captionnya kasih kode kalau umrohnya bertepatan dengan ulang tahun istri. Pas kampanye, koar-koarnya selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Giliran rakyat butuh bantuan, prioritasnya berubah. Prioritas utama, istri bahagia. Prioritas kedua, istri tetap bahagia. Prioritas ketiga, istri selalu bahagia. Rakyatnya kapan bahagia? Entar aja tunggu istrinya sampai benar-benar bahagia. Akhirnya unggahan ini viral di media sosial, netizen geram, kata kunci Bupati Mirwan dan Aceh Selatan langsung trending. Salah satunya di platform X. Rakyat biasa aja turun ke lapangan jadi relawan. Beneran bantuin korban. Sama anggota Dewan Komisi 1, Endi Patwijaya malah dibilang sok paling-paling. Kadang-kadang kiding-kiding. Kan kita jadi mikir, wakil rakyat masih mikirin rakyat apa enggak sih? Netizen menilai Mirwan gak peka sama situasi darurat yang sedang dihadapi warganya.
Pemimpin tuh hadir, bukan malah mangkir. Iya, benar. Kuncinya hadir. Iya. Mau salah kostum, Nah, iya. salah angle, Nah, iya. salah angkat, Iya. salah ngomong, salah semua nggak masalah. Yang penting hadir di lokasi. Betul. Paling dihujat nggak sampai dipecat. Netizen juga meminta Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra bersikap tegas. Karena diketahui Mirwan adalah kader Gerindra dan menjabat Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Simpelnya netizen yang udah capek cuma ngomel di kolom komentar langsung ngadu ke bos besar. Tor monitor ketua. Anggota lagi kabur ketua. Hingga akhirnya pada 5 Desember kemarin Sekjen Gerindra Sugiono mengatakan bahwa Mirwan telah resmi dicopot dari jabatan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Gak cuma itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri buat copot Bupati Mirwan. Prabowo bilang Bupati Mirwan itu lari dari tugas dan gak bisa ditolerir. Iya, betul. Bayangin tuh, pulang umroh bukannya dapat pahala tambahan, malah dapat surat pencopotan. Iya. Dari jabatan partai sudah dipecat. Tinggal tunggu apakah jabatan bupatinya juga bakal dicopot juga. Iya. Sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga geram. Pria yang akrab disapa Mualem ini mengaku kalau nggak pernah kasih izin kepada Mirwan buat pergi jalan-jalan. Mualem bilang kalau surat izinnya nggak diteken, tapi Mirwan tetap pergi. Ya sudah, terserah. Simpelnya Mirwan ini terlalu nekat. Iya. Ibarat di kantor bos udah bilang perusahaan lagi darurat, karyawan dilarang cuti. Lo tetap ngeyel pergi. Iya. Bos lo cuek aja. Ntar juga di WA sama HRD. Terima kasih atas partisipasinya. Awalnya liburan, ujungnya diliburkan. Diliburkan selamanya. Juru bicara pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA bilang kalau gubernur sudah menetapkan status darurat, maka permohonan izin nggak dikabulkan atau ditolak. Dan Aceh Selatan merupakan salah satu daerah dengan dampak banjir cukup parah. Simpelnya rumah lo udah banjir sepinggang tapi lo nekat izin sama bokap lo buat ngedate sama Ayang. Nyari perkara. Jangan ngarep bokap lo bilang, iya nggak apa pergi aja. Yang ada dicoret dari kakak lo. Bisa. Pindah lo ke kakak tetangga. Sementara itu Kabak Prokopim Pemkab Aceh Selatan Denny Heri Safputra bilang tudingan Mirwan meninggalkan rakyatnya tidak tepat. Menurut dia Bupati telah beberapa kali turun ke lokasi sebelum berangkat umroh. Terutama melihat surutnya banjir di wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya. Come on, bukan masalah sudah melihat kondisi apa belum. Itu bencana kan terus bergulir. Iya. Kalau cuma udah mengamati kondisi terus dibilang udah kerja, situ pejabat apa pengamat? Iya. Korban bencana banjir cuma dilihat doang. Udah kayak ijazah boleh dilihat tapi nggak boleh dipegang. Senada dengan anak buahnya, Mirwan lewat keterangan tertulis beralasan yang sama. Mirwan juga menanggapi soal surat izinnya yang ditolak gubernur. Dia bilang surat dari Gubernur Aceh dia ketahui setelah dirinya berada di Mekah. Informasi dari daerah terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi. Udah tahu jaringan komunikasi gangguan, bukannya siaga cari bantuan, malah kabur jalan-jalan. Iya, betul. Kayak begini kok bisa terpilih jadi bupati ya? Iya. Pas pemilu sibuk cari simpati, giliran terpilih nggak punya empati. Nah, benar juga. Iya. Udah kayak listrik, laporannya nyala, ternyata masih mati.
Nggak cuma nyentil kelakuan Mirwan yang cabut umroh saat bencana, Gubernur Aceh Mualem dengan keras memberi pesan buat seluruh jajaran bupati wali kota di Provinsi Aceh yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya. Mualem bilang kepala daerah yang cengeng dan nggak mampu menangani bencana lebih baik mundur saja. Iya, betul. Wah, ini susah. Kenapa tuh? Pejabat jangankan punya kesadaran buat mundur. Udah dipecat aja masih cari celah biar bisa jabat lagi. Iya, benar. Aduh, pejabat sono. Vietnam. Masa pejabat sini? Iya. Sono apa sini sih? Uye. Mualem juga bilang kalau kepala daerah nggak boleh bersikap main aman. Atau takut ambil keputusan dalam situasi darurat. Kepala daerah dipilih rakyat untuk bekerja dalam kondisi tersulit sekalipun bukan untuk mengeluh. Betul. Seolah mengultimatum jajaran kepala daerah yang banyak mengeluh. Mualem melontarkan pernyataan keras bahwa semua harus kerja maksimal tangani bencana, nggak ada alasan apapun kecuali mati. Udah betul itu. Prinsip Gubernur Aceh ini memang top. Tapi banyak pejabat kita itu modelannya sama kayak penonton. Kena lagi. Tiap hari ngeluh mulu. Tapi kerjanya ntar dulu. Balik lagi soal izin pergi Bupati Aceh Selatan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan Bupati Mirwan gak punya izin pergi umroh. Bima mewanti-wanti semestinya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umroh atau kegiatan di luar ketika wilayahnya membutuhkan perhatian khusus penanganan bencana. Iya, bencana ini. Sebenarnya ini bukan soal umrohnya, mau ibadah, mau ziarah itu mulia. Betul. Tapi waktunya nggak pas bencana juga. Nah, iya. Kan masih bisa dibatalkan. Betul. Kabur pas ada banjir, nggak cuma rumah warganya yang hanyut, reputasi Anda juga ikut hanyut. Iya, pasti. Sementara Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Beni Irwan memastikan Bupati Mirwan akan diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Diketahui tim Itjen Kemendagri sudah standby di Aceh sejak hari Sabtu buat melakukan sejumlah pemeriksaan terkait Bupati Aceh Selatan, mulai dari pemeriksaan administratif kepada jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan hingga memeriksa Bupati Mirwan yang bermasalah. Sampai saya baca ini keputusan hasil pemeriksaan Bupati Mirwan masih dalam proses. Kita tunggu aja keputusannya nanti seperti apa ya. Iya. Cocok langsung periksa biar tahu rasa. Iya, benar. Dikira ngurusin banjir bisa WFA. Apa tuh WFA? WFA, work from Arab. Iya, bisa. Terpisah, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda berharap Kemendagri memberikan sanksi. Dia menilai tindakan Bupati Mirwan mencederai etika dan kemanusiaan. Bahasa halusnya, situ orang apa pohon pisang. Kenapa tuh? Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Pada akhirnya kisah ini jadi pengingat, jabatan itu soal amanah. Betul. Soal siap hadir saat rakyat sedang susah. Iya, harus. Jangan sampai ketika bencana datang pemimpinnya malah hilang. Iya dong. Bukan terseret arus tapi karena nggak mau mengurus. Ngeri. Rakyat itu nggak nuntut banyak, nggak minta pejabat yang sempurna. Rakyat juga tahu kalau pejabat itu manusia. Bukan nabi, boy. Pejabat bukan nabi. Rakyat cuma minta pemimpin yang hadir menangani kegentingan. Iya. Bukan cuma hadir lewat postingan tapi hilang di lapangan. Dan kalau cerita ini masih terulang, maka jangan heran amarah rakyat berubah jadi bencana yang menerjang dan meluluh lantakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dan juga ada bintang tamu yang akan kami hadirkan di sini. Seorang penyanyi muda, Sakib. Jadi tetaplah di Midnight Live.
mania mana suaranya? Nah, di segmen ini saya tidak sendirian. Ini pasti udah ditunggu-tunggu penonton kan? Hari ini saya baca beritanya ditemani sama Elma. Halo semuanya. Kok aku dicuekin sih? Soalnya nggak ada kamera Kak Resa. Aku kan juga pengen viral gitu. Iya kan? Aku juga pengen punya akun fanbase gitu. Elma Rosana official fanbase kayak Kak Resa. Kamu jangan viral-viral lah ya. Kenapa? Nanti dibilang sok paling-paling. Ya udah kita baca Oke. berita aja gimana. Oke, jadi ada berita yang pertama ya Kak Resa. Ini Ya. aku dulu atau mau sweet? Boleh mau sweet? Oh oke boleh ya. Aku nggak mau sweet. Aku maunya kamu aja yang duluan. Ladies first Pengen ya. salaman doang tadi. Modusnya kelihatan. Kamu Oke. tahu nggak ada tebak-tebakan nih? Apa nih? Apa bedanya maling ayam sama koruptor? Apa tuh? Nggak tahu. Kalau maling ayam bonyok. Kalau koruptor banyak. Takut aku sebenarnya di sini. Coba. Ya udah kita baca berita aja Oke. deh. Oke, jadi perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memasuki babak baru. Siang tadi, Kejagung resmi melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, membuka jalan menuju proses persidangan. Ini dia informasinya. Kejaksaan Agung resmi melimpahkan berkas perkara kasus mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin siang tadi. Kejagung memastikan pelimpahan berkas ini dilakukan berdasarkan bukti yang kuat, sekaligus menandakan babak baru penegakan hukum pada kasus ini. Direktur Penuntutan Jampitsus Riono Budi Santoso menyebut penyidik menemukan bukti adanya perintah untuk mengubah hasil kajian teknis, sehingga spesifikasi pengadaan perangkat teknologi informasi mengarah khusus pada Chrome OS dan berujung pada pengadaan Chromebook. Kami juga ingin menyampaikan bahwa proses penanganan perkara ini telah memasuki tahap penting berikutnya, yaitu di mana pada hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2025, Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, penanganan perkara ini secara resmi memasuki fase persidangan di pengadilan. Pengadaan tersebut dinilai tidak berdasar pada kajian objektif dan dinilai melawan hukum serta turut menguntungkan sejumlah pihak di lingkungan kementerian maupun penyedia barang dan jasa. Atas hal tersebut, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 2,1 triliun rupiah. Perhitungan kerugian negara diperoleh angka yaitu kemahalan harga Chromebook sebesar 1.569.868.662.716 rupiah 74 sen dan pengadaan Chrome device management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621.387.678.730 rupiah, sehingga total kerugian negara mencapai lebih dari 2,1 triliun rupiah. Setelah berkas dan surat dakwaan dilimpahkan siang tadi, persidangan perdana di Pengadilan Tipikor menunggu penetapan majelis hakim, serta jadwal sidang dari pengadilan untuk memeriksa dan mengadili para terdakwa. Pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor ini menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan secara cermat, profesional, dan berdasarkan bukti yang kuat. Tahap berikutnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili para terdakwa. Berikutnya siapa yang mau baca berita nih? Kita sweet lagi aja Mas Resa. Sweet lagi? Tapi kayaknya kamu pasti menang deh. Kenapa tuh? Kamu kan udah sweet. Bisa aja tutup botol. Gantian lah ya, gantian. Bisa aja tutup botol katanya. Ya. Padahal kan gue kan korek warteg. Ya.
Seperti biasa ini hari Senin kita punya berita dari seluruh Indonesia ya, dalam Monday Light News. Berikut ini. Berita pertama malam ini kita awali dari lokasi bencana yang terjadi di Kecamatan Pantai Ciremen, Aceh Barat. Setelah banjir bandang memutus akses jalan utama dan merobohkan jembatan penghubung, sejumlah warga di Desa Sikundo terpaksa mencari jalan alternatif untuk bisa keluar dari desa yang kini terisolasi total. Demi mendapatkan bantuan berupa makanan, minuman, dan air bersih, warga nekat menantang derasnya arus sungai dengan menggunakan ban sebagai pelampung darurat. Tidak ada perlengkapan keselamatan yang memadai. Modal yang dibawa hanyalah rasa nekat dan harapan bisa mendapatkan logistik untuk keluarga yang menunggu di desa. Aksi ekstrim ini terpaksa dilakukan mengingat stok bahan makanan di Desa Sikundo sudah habis sejak beberapa hari lalu. Sedangkan mengandalkan bantuan dari luar sulit didapat karena seluruh akses jalan dan jembatan terputus dan kondisi cuaca yang masih sering turun hujan lebat. Tidak hanya nekat menyeberangi sungai, sebagian warga juga ada yang harus mendaki tebing curam dan licin untuk mencari logistik. Walau jalurnya berbahaya, mereka seakan-akan tidak peduli. Mengingat anak-anak dan keluarganya yang mengungsi kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Pemerintah daerah sendiri sebelumnya telah menyalurkan bantuan darurat dengan menerobos hutan selama 16 jam. Namun, hari semakin hari pasokan logistik habis sehingga sulit disalurkan ke pengungsi yang terisolir. Bupati Aceh sendiri sudah menurunkan alat berat untuk membuat akses alternatif agar warga Sikundo khususnya bebas dari terisolasi. Warga hanya berharap agar bantuan darurat segera bisa datang agar mereka tidak lagi hanya mengorbankan nyawa untuk mendapatkan logistik. Di Kabupaten Bandar Meriah Aceh, upaya penanganan bencana dan evakuasi korban hingga hari ini masih terus dilakukan berbagai pihak. Salah satunya oleh anggota TNI dari Kodim 0119 Bandar Meriah yang mengevakuasi seorang warga bernama Ngadimin, usia 70 tahun asal Desa Hakim Putri Pintu, Kecamatan Mesidah. Daerah ini termasuk kecamatan yang terisolasi total akibat bencana alam beberapa waktu lalu. Meski area terjal dan ekstrim, namun tidak menyurutkan niat para anggota TNI dan sejumlah warga untuk mengevakuasi korban. Di atas aliran sungai yang cukup deras, seorang anggota TNI tampak sigap menggendong tubuh Ngadimin untuk melintasi jembatan kayu yang baru dibuat warga. Sedangkan beberapa anggota TNI lainnya ikut mengamankan jalan melalui seutas tali yang diikat kuat bersama warga. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar dan korban langsung mendapatkan pertolongan untuk mengobati penyakitnya. Ngadimin sendiri sebelumnya dilaporkan oleh keluarga dan warga karena kondisinya sudah tidak memungkinkan berada di lokasi terdampak banjir bandang dan longsor. Aksi anggota TNI ini tidak hanya terfokus pada evakuasi warga sakit saja. Sebelumnya, para prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah juga terus menjalin sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam penanganan korban bencana. Mereka bersama-sama menyalurkan logistik hingga ke wilayah terpencil untuk memastikan setiap warga terdampak mendapat bantuan yang layak. Polda Sumut mengirimkan 1 truk bantuan logistik berisi paket sembako ke Dusun 3 Bagan Udang, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura Langkat. Sebelumnya, daerah ini menjadi salah satu lokasi yang hingga kini masih terisolir akibat banjir besar dan terputusnya akses jalan darat. Proses pendistribusian bantuan pun harus dilakukan menggunakan perahu sampan dengan menyusuri aliran Sungai Batang Serangan. Tanjung Pura menjadi wilayah dengan dampak banjir terparah dari total 23 kecamatan di Kabupaten Langkat. Banyak desa masih terisolir karena akses darat yang rusak total. Salah satunya Dusun 3 Bagan Udang. Data mencatat sebanyak 72.358 kakak atau 289.432 jiwa terdampak. Sementara
20.270 warga terpaksa mengungsi. Adapun 11 orang meninggal dunia akibat bencana di wilayah Langkat. Satu truk bantuan berupa sembako dinaikkan ke atas perahu sampan dan dibawa menyusuri derasnya air Sungai Batang sepanjang 4 km. Atau harus menempuh perjalanan 30 menit untuk tiba di Dusun 3 Bagan Udang. Para pengungsi menyambut sukacita rombongan yang membawa bantuan, mengingat sudah berhari-hari mereka bertahan tanpa logistik memadai. Di tengah pembagian bantuan, para polisi wanita juga hadir berkontribusi besar, memberikan pendampingan psikososial, trauma healing, dan dukungan psikologi bagi anak-anak. Kehadiran mereka penting untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan dari para pengungsi pasca kejadian bencana. Seperti inilah aksi nekat yang dilakukan setiap harinya oleh ratusan siswa dan siswi dari Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, dan Desa Talagasari, Kecamatan Kadupandak, di Cianjur, Jawa Barat. Secara bergantian, mereka menggunakan rakit untuk menyeberangi Sungai Cibuni yang memiliki arus deras. Ironisnya, tindakan yang dilakukan para pelajar ini sudah terjadi bertahun-tahun, lantaran akses melalui jalur sungai dinilai lebih cepat tiba di sekolah. Dibandingkan harus memutar lagi yang jarak tempuhnya cukup jauh dan bisa membutuhkan waktu berjam-jam. Sebelumnya, di lokasi ini ada sebuah jembatan gantung sebagai akses vital untuk menghubungkan dua desa dari dua kecamatan berbeda. Namun, jembatan tersebut putus hingga hanyut saat terjadi banjir bandang pada tahun 2021. Dengan kondisi tersebut, para pelajar dan warga sekitar terpaksa harus menyeberangi sungai menggunakan rakit. Mirisnya, hingga kini belum terlihat ada tanda-tanda perbaikan maupun pembangunan jembatan baru oleh pihak terkait. Warga pun berharap agar pemerintah daerah setempat melakukan pembangunan jembatan baru agar akses warga untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bisa terpenuhi. Seekor ular piton berukuran besar dengan panjang kurang lebih 3 meter berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Ular tersebut ditemukan melilit di dahan pohon durian yang berada di pekarangan belakang rumah warga. Kejadian bermula saat pemilik rumah Haryono mendengar suara kokok ayam peliharaannya dan beranjak untuk memberinya makan. Namun ketika memandang ke atas pohon duriannya, tidak sengaja Haryono melihat seekor ular piton yang sedang melilit. Merasa khawatir dan terancam dengan keberadaan satwa liar tersebut, Haryono segera melaporkan temuannya kepada unit Damkar Kabupaten Magelang. Petugas sendiri sempat mengalami kesulitan karena ular memberikan perlawanan saat terjadi tarik-menarik di atas pohon. Namun, dengan sigap ular tersebut dapat diamankan dan disimpan dalam kotak yang sudah disiapkan. Rencananya, ular piton hasil temuan warga akan segera dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari wilayah pemukiman. Keberadaan ular piton di pemukiman sudah sangat meresahkan warga. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir banyak ayam ternak milik warga yang hilang. Bahkan Haryono sendiri mengaku sudah kehilangan 50 ekor ayamnya hanya selama 2 bulan terakhir. Itu tadi informasi dari Monday Light News. Masih ada berita yang ketiga. Sweet lagi lah ya kita, gimana? Sweet lagi nih. Demi kamu, ayo deh. Oke, kita coba ya. 1, 2. Bener-bener sweet memang ya. Langsung menang loh, sekali sih langsung menang. Kelihatan yang jagoan di sini tuh siapa? Jadi aku yang baca berita nih ya. Ya udah, Mas Rex aja. Demi kamu aku rela mengalah. Lebih dari 100 musisi lintas generasi akan berkumpul dalam konser amal 100 musisi Heal Sumatera. Sebuah gerakan solidaritas nasional untuk membantu korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bencana akhir November itu menelan ratusan korban jiwa dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Ini informasinya. Gerakan kemanusiaan ini digagas oleh Irma Huta Barat, Kadri Muhammad, dan Tompi yang berkolaborasi dengan Iluni UI
BPBUMN, Kementerian Ekraf, Kementerian Kebudayaan, Miara Sumatera, Suara, Visi, DSS Musik, British School Jakarta, Yayasan Matauli, hingga PMI. Puluhan komunitas dan relawan dari berbagai daerah juga ikut memperkuat gerakan ini. Dukungan publik turut mengalir dari berbagai tokoh nasional, mulai dari Akbar dan Nina Tanjung, Bambang Susatyo, Edi Suparno, Doni Oskaria, hingga Surya Paloh dan Teguh Rifki Harsha. Mereka memberikan kontribusi moral dan dukungan penyelenggaraan agar bantuan dapat segera menjangkau para penyintas. Ya, dalam waktu 1 minggu karena mereka semua teman dan mereka semua bersedia mengulurkan tangan membantu. Jadi Kadri punya Suara, ada Visi, lalu Tompi juga punya komunitas yang sekali angkat telepon semua bersedia. Lalu ada Ilun Iwi juga yang membantu. Jadi itu dalam waktu 1 minggu ya, 7 hari ini kami kerja. Konser ini terjadi. Konser amal ini digelar dalam 2 sesi. Konser pertama digelar pada minggu kemarin 7 Desember di T-Space Bintaro dan 16 Desember di Lipo Mall Kemang, Jakarta. Seluruh musisi tampil tanpa bayaran demi menggalang dana pemulihan Sumatera yang terdampak bencana. Sejumlah musisi besar Indonesia siap tampil, di antaranya Andin, Andre Taulani and Friends, Bari Likumahua, Judika, Malik and the Essentials, Kakak Sleng, Trio Lestari, Ran, Rio Febrian, Sal Priadi, dan sejumlah musisi tanah air lainnya. Ya kan sekarang pemerintah udah mulai membuka gerakan-gerakan dari relawan juga udah mulai banyak. Kalau di Aceh sekarang ada bergaung korban untuk korban. Jadi relawannya juga dari korban-korban itu sendiri. Dan nanti saya rasa kita udah berencana juga ya, insya Allah akan ke sana ya. Amin, doakan ya. Ya ayolah ikut pada semuanya. Jangan di Jakarta aja enak-enak. Iya. Tak hanya musik, konser ini juga menghadirkan sesi diskusi Deep Talk bersama tokoh-tokoh publik seperti Deddy Corbuzier, Habib Jafar, Ivan Gunawan, Najwa Shihab, hingga aktivis lingkungan Ahmad Santosa. Mereka mengangkat isu pemulihan pasca bencana dan pentingnya menjaga lingkungan. Para penggagas menegaskan konser ini bukan sekedar konser, melainkan gerakan solidaritas. Kolaborasi ini lahir dari niat bersama untuk meringankan beban para penyintas. Konser terbuka secara gratis untuk publik agar informasi mengenai kondisi Sumatera dapat tersampaikan lebih luas, serta menggerakkan lebih banyak dukungan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Adinda Vinka, Firmansyah, Metro TV. Keren, Hill Sumatera. Seru banget ya. Seru banget Elma. Elma masih lama kan di sini? Sebenarnya aku merasa mulai nyaman ya. Sama aku. Iya, sama Midnight Live. Sama aku. Aduh. Lagi buka locker nggak kira-kira di Midnight Live? Locker? Mas Risa, iya. Ada dong. Ada ya. Iya. Soalnya kan nyari locker di Indonesia itu kan susah. Siapa tahu di sini buka gitu. Ada. Ada. Bisa diatur Elma ya. Oke. Begitu, pokoknya di sini santai aja. Chill. Penonton setuju nggak? Setuju nggak kalau saya sweet? Ya. Kita nggak mau ngopi dulu nih. Kopi. Iya. Kayaknya kenapa emang ya Mas Risa? Ada kopi yang bikin nyesek. Apa itu? Kau pikir dia lebih baik dari aku? Dah, aku pamit dulu aja ya Mas Risa, semangat ya. Bye-bye. Nggak boleh. Sirik aja menonton. Kita kasih tepuk tangan buat Elma. Dan usai jeda kita akan kembali dengan bintang tamu Sakib. Jadi tetaplah di Midnight Live. Dan langsung saja kita hadirkan bintang tamu Midnight Live malam ini. Ini dia Sakib. Selamat malam Sakib. Alhamdulillah Apa baik. kabar? Sehat Alhamdulillah ya. baik. Silakan duduk. Oke, Kita kasih tepuk tangan. Hap. Wah. Kalau boleh tahu Sakib sekarang usianya berapa sih? Aku nih kelihatannya berapa? Kelihatannya 22. Hampir benar 23. 24. 24. 24.
Wow, cuma beda 5 tahun ternyata sama saya. Nggak cuma dong, nggak cuma dong. 24. 24 Kak. Katanya dari SD tuh udah keliling kota, keluar kota, manggung, bener? Bener, cuman memang itu paksaan dari ibu dan abang pada masa itu, bener. Jadi kayak disuruh-suruh lah untuk musik. Sebelum nanti akhirnya aku suka sendiri gitu. Oh, seperti eksploitasi ya, Mbak, ya? Jujur. Tapi kamu nyaman waktu itu? Awalnya sih kurang, cuman lama-kelamaan ternyata nyaman juga. Oke, apa yang bikin kamu nyaman? Jalan-jalannya kah? Namanya juga anak kecil kan waktu itu? Ternyata setelah tidak dipaksa aku jadi malah suka sendiri. Dalam momen apa tuh? Kayaknya ketika manggung-manggung dan ketemu orang-orang baru itu buat energi buat aku gitu. Rasanya kayak Tapi dari SD udah terkenal dong ya? enggak gitu juga maksudnya. Sering ketemu orang, manggung. Terkenal lah tapi sekabupaten gitu. Oh, oke, tapi ya cukup dikenal lah waktu itu kan kamu. Sekarang gimana? Kamu merasakan enjoy di dunia entertainment? Alhamdulillah sangat enjoy dan sangat menikmati segala bentuk prosesnya. Oke, dulu sempat punya boy band ya? Bener banget, boy band juga sempat. Fantastic Four sama Super Seven. Super Seven. Ya, itu masa-masa aku SD tuh. Yang pertama Fantastic Four berempat, ada abang aku, ada teman-teman aku, ada satu lagi Super Seven. Cuman ya begitulah. Oke, berarti Fantastic Four itu terinspirasi dari Black Panther tuh ya? Bener. Bener. Bener, kita terinspirasi dari superhero. Dari superhero ya? Dan akhirnya jadi tuh. Bertujuh ya? Enggak berempat. Aneh Oh iya, kan? namanya Fantastic Four ya? Iya. Tapi akhirnya pisah dan kamu lebih memilih karir menjadi seorang solois. Iya, bener. Lebih nyaman mana? Jujur lebih nyaman solois sih. Kenapa? Karena nggak banyak kepala dan aku bisa berekspresi segimana aku maunya. Oke, jadi kalau banyak kepala tuh banyak apa? Banyak yang ngatur-ngatur. Bener, bukan banyak ngatur-ngatur sih. Dia lebih ke banyak pertimbangan lah. Kalau sendiri kan gue bisa mau-mau sendiri gitu. Iya. Tapi selama dalam perjalanan kamu menjadi seorang musisi saat ini, itu bisa diceritain nggak proses naik turunnya tuh seperti apa? Titik terendah kamu tuh dalam momen apa? Kamu masih inget nggak? Sebenarnya menurut aku nggak pernah didramatisir sebegitunya. Tapi kalau ditanya kisahnya, mungkin zaman-zaman dulu aku suka disuruh audisi lomba-lomba yang ada di mall-mall yang terbengkalai di kota-kota tuh biasanya ada, kakak tahu nggak? Oke. Ya biasanya gitu, terus aku audisi. Menurut aku itu fase-fase yang agak cukup menantang sih. Mungkin untuk bikin aku pede aja. Genrenya apa? Genrenya kalau dari dulu aku memang pop, Kak. Tapi sempat indie rock katanya. Iya benar, nah ini setelah mulai aku SMP ke SMA sudah menemukan nikmat bermusik itu. Akhirnya aku mencoba untuk coba deh indie pop gitu. Indie pop, dan kamu merasa nyaman di genre pop ini. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan akan beralih ke genre lainnya untuk sebagai bagian dari eksplorasi diri ya. Benar banget. Asik ya kan. Karena tahu banget aku. Ya namanya musisi kan pasti terus bereksplor ya, menggali dirinya biar lebih sip lagi pastinya. Tantangan menjadi solois itu apa aja sih sebenarnya? Tantangan menjadi solois sebenarnya lebih ke, kalau aku pribadi performance-nya aja, karena kan kalau solois kita tuh sendiri di panggung, jadi harus pintar public speakingnya, harus pintar cara penyampaian, misal lagu ini harus pintar lah penyampaiannya. Itu cukup jadi tantangan buat aku, tapi selama ini dijalaninya seru banget sih. Belajar koreografi juga nggak? Kebetulan nggak dansa, nggak joget, jadi cukup nyanyi aja. Lagu sebelumnya tapi wah sukses banget, Mau Tak Mau ya. Mau Tak Mau itu wah jutaan yang nonton. Amin. Nah sekarang single terbaru judulnya Roda Berputar. Kenapa judulnya Roda Berputar? Jadi kalau digambarkan sebagai sosok manusia, lagu Roda Berputar ini manusia yang berumur sekitar 20 sampai 29 tahun yang dimana hidupnya lagi stuck di situ-situ aja, entah masalah percintaan atau pekerjaan atau apapun itu.
Dan ada satu orang yang kasarnya ngasih wejangan lah kayak tenang aja, roda mah berputar gitu. Tapi apa yang dia rasakan kayak bohong banget, roda berputar mana? Buktinya aku masih ada di tempat yang sama. Iya, buktinya penonton masih di sini aja. Oh. Iya, kapan muternya nih? Oh jadi begitu ya? Iya. Oke, jadi banyak pokoknya banyak pelajaran dari roda berputar. Kita nggak selalu ada di atas terus, kadang ada di bawah. Tapi sebenarnya lagu ini bukan buat kasarnya bukan buat motivasi, lebih ke buat kalian lagi relate dengan keadaannya, mungkin kalian bisa jauh lebih sedikit tenang karena kalian tahu nggak cuman kalian yang pernah merasakan itu. Gitu aja sih. Oke. Berapa lama tuh proses penulisan lagu ini? Proses penulisan lagunya mungkin hampir 1 bulan 2 bulan, terus masuk ke produksi sebulanan. Oke, sebulanan ya? Iya. Termasuk cepet dong? Termasuk cepat, benar. Kamu apa yang paling kamu rasakan dengan roda berputar itu ya? Apakah ini benar-benar kamu rasakan dalam hidup kamu atau memang ini tulisan ini berdasarkan curhat dari teman atau seperti Jadi apa? gini, sebenarnya aku juga pernah merasakan hal itu, tapi alasan aku bikin lagu ini sebenarnya karena produser aku sendiri. Jadi dia nih teman main aku, terus dia nanya mulu kayak, Kip gimana caranya dapetin cewek, gimana cara, terus gue liat kayaknya ganti baju deh, bercanda maksudnya lebih halus dari itu, maksudnya kayak ayo coba perbaiki diri lo, apapun yang lo bisa increase, coba. Terus akhirnya dia cobain, tapi dia balik lagi ke gue kayak, mana Kip buktinya nggak ada. Nah itu berawal dari situ. Jadi harus sabar juga dong ya? Tentunya. Sabar ya, berikhtiar, harus tetap berusaha. Bener. Jadi kenapa pencinta musik Indonesia harus mendengarkan single terbaru kamu ini? Karena mungkin dari lagu Roda Berputar ini kalian bisa sedikit lebih tenang akan kehidupan yang mungkin lagi berat. Wih, pasti udah gak sabar kan pengen dengerin Sakip nyanyiin lagu Roda Berputar. Kita persilakan tempatnya langsung ya. Oke. Di tengah. Apa impian kamu ke depan, Sakip? Ini kan udah mau tahun baru nih ya? Iya benar, berarti resolusi aku untuk 2026 semoga aku bisa ngasih lebih banyak lagi karya untuk teman-teman di luar sana, tentunya di tahun 2026. Wih, harapan mungkin 5 tahun lagi buat kamu. 5 tahun, kayaknya bisa jadi presenter kayak Kak Anessa. Jangan. Nyanyi aja. Oke. Iya, pokoknya kamu fokus aja nyanyi ya. Siap. Karena kan memang jalannya sudah masing-masing ya. Benar. Oke. Saya juga mau nyanyi sebenarnya. Tapi saya harus belajar dari Sakip dulu. Ya udah Sakip, pokoknya sukses terus ya. Terima kasih Kak Reza. Sukses buat karir kamu, buat single ke depan kamu, apapun itu yang kamu kerjakan. Amin. Semoga selalu dapat dukungan dari orang-orang tersayang. Amin. Dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.